Selamat pagi Pak Febrian dan teman-teman, nama saya Merisa Kristiana. Hari ini saya ingin presentasi mengenai taksonomi kecurangan laporan keuangan pada PT Chevron Pacific Indonesia. PT Chevron Pacific Indonesia merupakan perusahaan multinasional yang mempunyai induk perusahaan di Amerika. Di Indonesia, PT Chevron menjalin kerjasama dengan skema kontra bagi hasil yang diwakili oleh BP Migas. Selain harus mengikuti regulasi di Indonesia, PT Chevron juga harus berpedoman dari peraturan yang diregulasikan oleh Amerika. BP Migas sebagai pengawas masih menemukan data aset yang tidak ditemukan pada PT Chevron. Hal itu bisa mengindikasikan adanya pengendalian internal yang kurang efektif, serta kemungkinan terjadinya kecurangan. Proyek bioremediasi merupakan proyek menetralkan tanah dari limbah minyak mentah. Penguraian dilakukan oleh mikroba dalam tanah. Proses ini menetralkan tanah dari limbah penambangan minyak yang dijalankan oleh PT Chevron dan BP Migas. Prosesnya memakan waktu 3-6 bulan. PT Chevron telah memulai proses ini sejak tahun 1994. Dimulai dengan uji laboratorium, Chevron memiliki 9 fasilitas bioremediasi yang berada di wilayah Minas, kawasan Duri, serta ladang minyak lain di wilayah Riau. Proses bioremediasi ini dioperasikan penuh sejak tahun 2003. Selanjutnya, proses ini ditenderkan kepada perusahaan PT Green Planet Indonesia dan PT Sumigita Jaya. Tahun 2006, proyek ini diklaim fiktif karena perusahaan Safcon atau PT Green Planet Indonesia dan PT Sumigita Jaya pelaksana proyek ini hanyalah kontraktor umum. Padahal PT Chevron telah mengklaim biaya bioremediasi kepada pemerintah Indonesia melalui PT Migas sejak tahun 2003. Kejaksaan Agung memperkirakan kerugian negara akibat proyek fiktif ini sekitar US 23,36 juta atau kurang lebih 200 miliar. Pada tanggal 5 Oktober 2011, penyidik di bawah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung mengeluarkan surat perintah penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan proyek bioremediasi. Pada tanggal 12 Maret 2012, hasil penyelidikan Kejaksaan Agung menyatakan bahwa proses bioremediasi ini fiktif. Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang tersangka, 5 diantaranya penanggung jawab proyek dan manajer dari PT Chevron. Mereka adalah Endah Rumbianti Widodo, Kukuh Alexia Tirtawijaya, dan Basyar Abdul Fattah. 2 orang lainnya adalah direktur dari perusahaan rekanan Harlan, direktur pada perusahaan kontraktor PT Sumigata Jaya, dan direktur PT Green Planet Indonesia Rizky Pramuturi. Pada akhir Maret 2012, 6 tersangka dilarang berpergian ke luar negeri. Adapun Alexia Tirtawijaya sudah berada di luar negeri sebelum pencekalan itu diberlakukan. Pada tanggal 26 September 2012, penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Agung menahan 6 dari 7 tersangka kasus dugaan korupsi PT Chevron Pacific Indonesia. Mereka ditahan usai menjalankan pemeriksaan sebagai tersangka. Pada tanggal 26 November 2012, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan pra-peradilan 4 karyawan Chevron terhadap Kejaksaan Agung bahwa penahanan yang dilakukan penyidik Kejagung tidak sah menurut hukum. Hakim menyatakan penetapan status tersangka terhadap 4 karyawan Chevron tidak sah. Acuannya adalah Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2010. Pada Desember 2012, pelimpahan berkas tahap kedua telah dilakukan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak menahan 3 tersangka dari Chevron karena mereka dianggap kooperatif. Sejumlah praktisi hukum melihat bahwa hakim dalam gugatan pra-peradilan ini tidak dapat memutus batal status tersangka karena bukan wewenang dalam pra-peradilan. Jika kasus ini perdata, hakim pra-peradilan dapat mengeluarkan putusan. Kasus Chevron masuk dalam ranah pidana. Pihak Chevron sendiri menilai bahwa hendaknya kasus ini berada dalam ranah perdata. Kerangka kerja, Chevron bernaung dalam kontrak bagi hasil dengan BP Migas. Dalam hal ini, Chevron sebagai kontraktor dari BP Migas. Sekian presentasi dari saya mengucapkan terima kasih.